Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd, fa nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk melanjutkan pengajian kita membaca Bahjah Qulubil Abrar, himpunan hadis-hadis yang ringkas dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penjelasan salah seorang ulama, Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di Al-Hambali rahimahullah. Semoga pengajian kita ini senantiasa mendapatkan curahan berkah dan rahmat serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdurrahman mengatakan al-haditsu tsani was samanun. Ini hadis yang ke-82. Hadis yang ke-82. An Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man la yarhamun nasa la yarhamuhullah, muttafaqun alaih. Dari Jarir ibn Abdullah al-Bajali radhiyallahu taala anhu, ya, beliau mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man la yarhamun nasa, siapa saja yang tidak merahmati manusia, siapa saja yang tidak memiliki welas asih, kasih sayang kepada sesama manusia, la yarhamuhullah, niscaya Allah tidak akan merahmati dia. Muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam sahih keduanya. Yadullu hadzal hadis bimantuqihi ala anna man la yarhamun nasa la yarhamuhullah, wa bimafhumihi ala anna man yarhamin nasa yarhamuhullah. Ya. Ini yang ngasih harokat begitu. Ya. Kalau dibaca mannya syartiyah, man la yarhamin nasa la yarhamullah. Barang siapa yang tidak menyayangi sesama manusia, maka Allah tidak akan menyayangi dia. Mafhumnya bahwa siapa yang senantiasa merahmati sesama manusia, siapa yang senantiasa welas asih, senantiasa mengasihi dan menyayangi sesama manusia, yarhamullah, maka Allah akan merahmati dia. Al-jaza' min jinsil amal. Ya, pahala dan balasan dari Allah disesuaikan dengan amalan dia. Kama qala sallallahu alaihi wasallam fil haditsil akhar, ar-rahimun yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain telah bersabda,
Ar-rahimun, orang-orang yang senantiasa welas asih, mengasihi dan menyayangi kepada siapapun, yarhamuhumur rahman. Niscaya mereka akan dirahmati oleh Ar-Rahman, oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha luas rahmatnya. Irhamu man fil ard. Kalian rahmatilah, welas asihlah kalian. Kasihi dan sayangi man fil ard, siapa saja yang ada di muka bumi ini. Yarhamkum man fis sama. Niscaya Allah yang ada di langit akan menyayangi kalian, akan merahmati kalian. Ya. Allah Subhanahu wa taala maha tinggi, zatnya berada di atas langit, di atas seluruh makhluk, terpisah dari makhluknya. Namun rahmatnya dirasakan oleh seluruh makhluk. Farahmatul abdilil khalqi, pelajarannya bahwa kasih sayang dan welas asihnya seorang hamba kepada sesama makhluk, bahkan min akbaril asbab alati tunalu biha rahmatullah, itu merupakan sebab terbesar untuk meraih rahmat Allah azza wa jalla. Alati min athariha khairatud dunya wa khairatul akhirah, yang diantara bukti dari rahmat Allah kepada seorang hamba itu, dia mendapatkan kebaikan-kebaikan dunia dan kebaikan-kebaikan akhirat, kebaikan-kebaikan lahir maupun kebaikan-kebaikan batin. Ya. Wa faqduha, sedangkan kalau seorang hamba itu tidak memiliki sifat rahmah, sifat welas asih dan kasih sayang terhadap sesama manusia, bahkan terhadap sesama makhluk, itu min akbaril qawati' wal mawani' li rahmatillah. Itu merupakan sebab terbesar dia terhalang dari mendapatkan rahmat Allah, sebab terbesar dia putus dari curahan rahmat Allah. Wallahul musta'an. Ya. Bagaimana? Ya, seperti mereka yang ya di Israel nggak memiliki rahmat sedikit pun kepada warga di Palestina, di Gaza. Seperti orang-orang Syiah di Iran dan Irak tidak memiliki rahmat sedikit pun kepada kaum Sunni. Seperti orang-orang Rafidhah Syiah di Yaman tidak memiliki sedikit pun rahmah kepada kaum muslimin. Kok mereka masih tetap hidup, dapat fasilitas, dapat kemewahan dan kesenangan duniawi. Itu takdir Allah azza wa jal untuk sampai kepada ajalnya mereka. Ya, itu justru tambahan azab buat mereka, bukan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wal abdu fi ghayatul dharurah wal iftiqar ila rahmatillah. Yang namanya manusia itu senantiasa butuh ya kepada rahmat Allah. Kebutuhan kepada rahmat Allah itu merupakan kebutuhan pokok, kebutuhan primer. La yastaghni anha tarfata ainin. Yang namanya manusia tidak bisa lepas dari butuh kepada rahmat Allah walaupun sekedip mata. Ya, walaupun sekedip mata dia enggak butuh kepada rahmat Allah, enggak akan bisa. Kullu ma huwa fihi minan ni'am wan difa'il niqam rahmatillah. Bahkan ya, setiap fasilitas, setiap kenikmatan, setiap kemewahan, kesenangan yang dia rasakan
dan juga setiap keselamatan dari keburukan yang dia rasakan itu dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Ya, bagi orang yang memiliki rahmat dan kasih sayang welas asih kepada sesama manusia, kepada sesama makhluk. Adapun yang tidak memiliki, maka itu bukan rahmat dari Allah. Ya, itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala yang justru nanti akan semakin menambah azab siksaan buat dia di alam kubur dan di neraka jahanam. Nasallahu alaihi wasallam. Jangan bersedih sebagai orang Islam ya yang terzolimi dan terus terzolimi, tetapi yang berbuat kezoliman dari kalangan orang-orang yang tidak memiliki rahmat kepada sesama manusia sekalipun itu ya masih bisa hidup senang di dunia. Ya, sungguh kezoliman dan ketidakrahmatan mereka kepada orang Islam itu nanti akan berubah menjadi nikmat bagi orang Islam di alam kubur ataupun di surga nanti, di alam akhirat nanti. Sedangkan kezaliman mereka, ketidakrahmatan mereka kepada orang Islam itu akan menjadi tambahan siksaan yang semakin memperberat siksaan kepada mereka di alam kubur, di alam akhirat, di neraka nanti. Hidup di dunia itu hanyalah sebentar. Kalau seorang muslim itu mendapat siksaan seperti ya Bani Israel disiksa oleh Fir'aun, ya maksimalnya mati. Kalau sudah mati, ya siksaan itu akan berhenti. Siksaan itu akan berhenti. Terserah mau dilempar ke laut, mau dikasihkan binatang buas, atau mau dibakar, atau mau dikubur, sudah mati sudah. Ya, mali jurhin bimayyitin ilamu. Kalau sudah mati itu mau disayat-sayat pun gak akan terasa sakit. Tapi orang yang menzalimi, yang menyiksa, yang tidak punya rahmat kepada kaum muslimin ini, dia masih hidup. Dia masih tetap terus hidup. Bahkan dia terus berharap hidup yang lama. Ya, dia berharap hidup yang lama. Padahal itu akan menjadi apa? Akan menjadi tambahan siksaan dan azab buat dia. Ya, kehidupan yang abadi sesudah kematian. Nasallahu alaihi wasallam. Ya, itulah kehidupan yang hakiki. Itulah kehidupan yang hakiki. Ya. Jadi kalau sedang sakit, ya, sudah berusia, kemudian sakit sama dokternya sudah nggak boleh lagi makan ini, makan itu, ya. Setiap bulan harus disuntik ini, suntik itu. Jangan bilang Pak dokter itu betul-betul nggak punya rahmat sama saya. Ya, ya itulah, ya konsekuensi daripada hidup yang sebentar di dunia ini. Famata arada an yastabqiyaha wa yastazida minha falyamal jami'al asbab allati tunalu biha rahmatuhu. Kalau seorang hamba ingin rahmat Allah itu abadi, kekal dan terus bertambah pada dirinya, maka dia mesti melakukan, mengupayakan semua sebab yang Subhanahu wa ta'ala. Tajtami'u kulluha fi qawlihi ta'ala inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Semua sebab untuk meraih, untuk mengekalkan, mengabadikan, untuk meningkatkan rahmat Allah dalam diri kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala telah diringkas di dalam surat Al-A'raf ini ayat 56. Inna rahmatallah, sesungguhnya rahmat Allah itu qaribun minal muhsinin, sangat dekat bagi orang-orang yang muhsin. Ya.
Wa humul muhsinuna fi ibadatillah, al-muhsinuna ila ibadillah, wal ihsanu ilal khalqi atharu min athari rahmatillahi bihim. Jadi sebab untuk meraih rahmat Allah atau mengekalkan rahmat Allah dan meningkatkannya dalam diri kita, kata Allah, jadilah orang yang muhsin. Jadilah golongan muhsinin. Golongan yang ihsan dalam ibadah kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan yang terbaik dan secara maksimal yang terbaik, lahir batin, dan berbuat ihsan kepada sesama hamba Allah, kepada sesama manusia, kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu rahasia. Ya. Rahasia untuk meraih rahmat Allah, rahasia untuk mengekalkan rahmat Allah dalam diri seseorang. Dia menjadi golongan muhsinin. Nah, senantiasa ya maksimal dalam berbuat baik, baik dalam ibadahnya kepada Allah ataupun dalam berinteraksi dengan sesama makhluk Allah Azza wa Jalla. Itu mujlibah li rahmatillah. Ya, itu akan mendatangkan rahmat Allah. Rahmah, belas asih, kasih sayang, alati yattasifu bihal abad nau'an, yang dimiliki oleh seorang hamba itu ada dua. Nau'ul awal rahmatun ghariziyah, ya, yang pertama itu rahmat itu adalah tabiat asli, tabiat bawaan yang dimiliki oleh orang tersebut, ya. Dan yang kedua nau'ul tsani rahmatun yaktasibuhal abad bisulukihi kulla tariqin wa wasilah. Ya, rahmat yang itu merupakan ya karunia yang dia raih dengan cara menempuh usaha-usaha, latihan-latihan riyadhah, ya suluk untuk memiliki sifat rahmah. Ya, seperti ilmu, innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum. Ilmu itu diraih dengan belajar, pakai proses, dan al-hilm, rahmat serta kesabaran. Ya, itu diraih dengan berlatih sabar. Demikian juga rahmat. Ada rahmat itu yang itu tabiat bawaan. Ya, ini manusia oleh Allah Subhanahu wa taala dikaruniai tabiat rahmat itu berbeda-beda. Ada yang diciptakan dengan memiliki sifat rahmat yang besar, yang dominan pada dirinya. Ada yang diciptakan oleh Allah tidak sebesar itu rahmatnya pada dirinya, pada tabiatnya. Ya. Tujuannya adalah memang Allah Subhanahu wa taala untuk menguji sesama manusia. Ya. Apakah mereka akan bersabar ketika berhadapan satu sama lain, yang ini ya sifat kasih sayang welas asihnya sangat dominan, sangat besar, yang ini biasa saja, yang ini kasar, yang ini bahkan tidak punya rahmat, tidak punya kasih sayang satu sama lain, ya. Barakallahu fikum. Hewan buas yang paling buas masih dikasih sifat tabiat rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja berbeda dengan hewan yang sangat sayang kepada anaknya. Ya. Yang rahmatnya lebih besar terhadap anaknya, itu dia. Hewan tidak memiliki akal untuk dia iktisab, untuk dia mengupayakan memiliki sifat rahmat, menggunakan sifat rahmat dalam hatinya. Allah Ta'ala firmankan, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Ya, ini Nabi SAW. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ, dengan sebab rahmat dari Allah. Lintalahum, wahai Nabi SAW, kamu berlemah lembut, kamu lunak, kamu sayang
kepada mereka, kepada orang-orang yang ada di sekitar kamu. Ini sekelas Nabi SAW, rahmat yang beliau miliki sehingga secara lahirnya dibuktikan dengan lin, sifat lemah lembut, lunak, welas asih, kasih sayang, sabar kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu Allah ingatkan, minallah, itu dari Allah. Itu dari Allah. Ya. Oh, padahal kurang apa sifat rahmatnya Nabi SAW, ya? Mesti diingatkan. Walau kunta faddan ghalidhal qalb, seandainya engkau itu ghalidhal qalb, fadh itu keras kepala. Ya, ghalidhal qalb, keras hati. Lam faddu min hawli. Jadi keras kepala, keras hati itu indikator nggak dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lan faddu min haulik. Niscaya mereka akan lari dari kamu. Niscaya mereka akan lari dari kamu. Ya. Itu saja masih Nabi SAW masih menghadapi orang-orang yang bersikap keras terhadap beliau, memberikan tuduhan-tuduhan yang buruk kepada beliau. Ya, makanya kalau Imam Syafi'i mengatakan apa? Ghayatun nas la tudrak. Ya. Nyari kok simpati orang. Ya. Itu bahrun la sahilalahu, itu laut tak bertepi. Ghayatun la tudrak. Ya, ridhon nas itu ghayatun la tudrak. Ridhon nas ghayatun la tudrak, kata Imam Syafi'i. Bahrun la sahilalahu. Ya. Nyari kok simpati orang. Ya, itu tujuan yang enggak akan pernah dicapai. Cita-cita yang enggak akan pernah tercapai. Itu lautan yang enggak ada pantainya, enggak ada ujungnya. Wa hadhihi rahmah allati fil qulub tadhhar atharuha 'ala jawari wal lisan. Rahmat yang ada di dalam hati seorang hamba akan nampak bukti-buktinya dalam tindakan dia, dalam omongan dan ucapan dia. Ya, kalau tadi dalam ayat itu dibahasakan oleh Allah SWT dengan lintalahum, dengan lin. Sikap-sikapnya lin, lunak, lemah lembut, ya, pengasih, penyayang, ya. Sampai-sampai sebagian sahabat itu mensifati Nabi SAW lam yakun jahwariyan. Nabi SAW itu, ya, bukan orang yang jahwari, dari kata jahr, bukan orang yang, ya, hobinya teriak-teriak. Seperti orang yang meneriakkan barang dagangannya di pasaran. Ya. Anas Ibn Malik mengatakan apa? Karena Rasulullah SAW ajwadan nas. Rasulullah SAW itu orang yang paling dermawan. Orang yang paling lembut. Ya. Subhanallah. Jadi kata beliau, rahmat itu sifat yang ada dalam hati. Bisa itu sifat tabiat bawaan dan itu berbeda-beda manusia. Ya, dominannya dalam hatinya. Dan ada sifat rahmat itu yang didapat dengan proses. Ya, dipengaruhi oleh lingkungan, dipengaruhi oleh teman-teman, ya, teman-temannya bergaul. Ya, kalau teman-teman bergaulnya orang-orang kasar, gak punya rahmat, ketularan dia. Lingkungannya lingkungan yang keras, tidak mengenal rahmat, ketularan dia. Lingkungan membentuk dia. Ya, tontonan
Apa? Tontonan. Tontonannya dia itu yang nggak punya rahmat, ya dia akan terbentuk sifat dalam dirinya, ya, yang dominan, nggak punya rahmat, ya kan? Dulu pernah ada kasus salah satu jamaah pengajian kita dulu, ya, tahun-tahun 2016 lah gitu. Pasangan muda baru punya bayi, baru berapa hari bayinya. Kerjanya supir, waktu itu Grab ya, baru ada Grab car. Digorok sama anak baru kelas 1 atau kelas 2 SMK. Di mana, Sambiroto. Ada berita itu. Jamaah ini rumahnya di sana, di dekat Kaligawe sana. Ketika anak itu tertangkap, ya, ketangkap sama polisi, jawabannya apa? Ya, dia terpengaruh nonton game. Ya. Jadi digorok dari belakang, enggak diambil apa-apanya. Ya. Tontonan itu mempengaruhi. Tontonan apa? Mempengaruhi. Ya. Makanya kalau kita baca sejarah Sirah Nabawiyah, kemudian ketika kita sampai kepada kisah-kisah peperangan Rasulullah dan para sahabat menghadapi musuh-musuhnya, menghadapi orang-orang musyrik, enggak diceritakan detailnya bagaimana Ali menebas leher musuhnya di bagian mana, bagaimana menebasnya, bagaimana membunuh lawannya, tidak. Tapi yang diceritakan dalam ghazawat, kisah perang-perang Nabi dan para sahabat melawan orang-orang musyrik itu, bagaimana keberaniannya, kepahlawanannya, ya, kesabaran mereka di medan perang, bagaimana Rasulullah mengatur strategi melawan musuh. Yang diceritakan dalam kitab-kitab sirah Nabi begitu. Ya. Bukan detailnya, ya, pegang mulutnya digorok, ya, lehernya, ya, tendang mukanya, ditusuk dadanya, enggak ada cerita-cerita begitu, ya, enggak ada cerita begitu. Justru yang ada, Nabi SAW berpesan, ya, jangan bunuh wanita-wanita dan anak-anak serta kakek-kakek, jangan merusak tumbuhan-tumbuhan di jalanan. Jangan memukul wajah, ya, jangan merusak wajah musuh, jangan memutilasi jasadnya musuh. Kalau menyerah, jangan dikejar. Ya, ya, barakallahu fikum. Tapi lain kalau baca, ya, baca novel, baca komik, ya, baca komik apa? Baca komik Naruto, ya kan? Waduh, itu detail-detail sekali, ya. Gorok, ditusuk matanya pakai pisaunya, ya, dan sebagainya. Itu bacaan-bacaan, tontonan-tontonan yang berbeda akan melahirkan besar kecilnya sifat rahmah dan sifat apa tadi? Faddan ghalidhal qalb, kasar dan keras kepala orang yang membaca dan menontonnya. Ya. Maka suatu kali pernah menteri pendidikan itu dapat request kan, supaya pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah itu dihapuskan karena mengajari pelajaran radikalisme. Bagi radikal, posting foto buku pelajaran PAI tentang cerita sejarah peperangan yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Karena itu dia orang nggak pernah belajar sejarah Nabi, nggak pernah belajar ghazawat, peperangan Nabi SAW. Ya. Tapi
Kemudian apa? Justru yang entah pemain yang sama atau satu tim yang lainnya dari yang kasih masukan tadi, kasih masukan kepada Menteri Pendidikan untuk mengadakan apa? Kontes perlombaan game, ya kan? Kontes perlombaan game untuk anak-anak sekolah, ya, PS dan sebagainya. Apa itu? Game apa itu? Yang perang-perangan itu, yang tembak-tembakan itu, ya, yang tembak kalau dia dapat poin itu dia sujud-sujud kepada patung itu, kemudian dapat kekuatan, ya, yang isinya tontonan-tontonan yang sadis. Disuruh jadikan itu pelajaran untuk anak-anak sekolah, kemudian ada kontesnya, ada perlombaannya, ya. Dia nggak punya rahmat, makanya seperti itu. Ini pokok yang penting, ya, bahwa rahmat yang ada di dalam hati itu dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia sebagai tabiat, dan itu berbeda-beda tergantung takdir Allah Subhanahu wa taala. Walillahi fi dzalikal hikmah al-balighah. Allah punya hikmah dalam perbedaan itu. Yang kedua, rahmat itu diraih dengan cara apa? Proses. Ya, diraih dengan cara proses, dengan melakukan usaha-usaha, sebab-sebab. Kemudian rahmat itu dalam hati akan nampak dampaknya, buktinya dalam ucapan, dalam sikap, tindakan, bisa'yi fi isalil bir wal khair wal manafi' ilan nas wa izalatil adrar wal makari anhum. Akan terlihat bagaimana dia, ya, menyalurkan kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan, manfaat-manfaat kepada sesama manusia, dan menghilangkan al-adrar wal makarih, menghilangkan keburukan dan mara bahaya dari orang lain. Itu rahmat, ya, pembuktian rahmat dalam hati. Wa alamatur rahmatil mawjudah fi qalbil abad an yakuna muhibban liwusulil khair likafatil khalqi umuman walil mu'minina khususan karihan husul asyarr wa darar alaihim fa biqadri hadhil mahabbah wal karah takunu rahmatuhu. Tanda rahmat yang ada di dalam hati seorang hamba, kalau dia itu suka, ya, untuk menyalurkan kebajikan-kebajikan, kebaikan-kebaikan, manfaat-manfaat kepada orang-orang beriman secara khusus dan manusia secara umum dan makhluk secara umum. Dan dia tidak suka, benci, tidak suka, ya, benci apabila ada keburukan, mara bahaya menimpa sesama orang beriman ataupun sesama manusia ataupun sama makhluk, ya. Jadi rahmat itu, kata beliau, fa biqadri hadzal mahabbah wal karah takun rahmatuhu. Rahmat itu terkait erat, rahmat dalam hati itu terkait erat dengan suka dan bencinya. Terkait erat dengan apa? Suka dan bencinya. Wallahul musta'an. Ya. Barakallahu fikum. Oleh karenanya ini, ya, hadis yang sangat singkat, ya, tetapi memiliki kandungan pelajaran yang sangat besar, ya. Salah satu akhlak yang mulia, salah satu akhlak yang terpuji, ya, akhlak batin dan akhlak lahir, yaitu sifat apa? Rahmah, sifat rahmah. Dan bahwasannya semakin besar sifat rahmah dalam hati seseorang yang dibuktikan dalam ucapan dan tindakannya, itu semakin besar pula rahmat Allah kepada dirinya, ya. Semakin tipis rahmat dalam hati, ya, dan dibuktikan dalam ucapan dan perbuatan seseorang itu, waliyadzubillah, semakin tipis pula rahmat Allah dia. Dan yang terakhir, itu di antara sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hablana min ladunka rahmah. Ladunka, ya Allah, karuniakan kepada kami rahmat darimu, ya Allah, ya. Bahkan Nabi SAW masuk surga pun beliau katakan dengan rahmat Allah Subhanahu
wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa jazakumullahu khairan.